to my YouTube channel. Yay! It's been a while since I upload my last video. Mungkin udah 6 bulan ya aku vakum dari per-YouTuban amatir ini. But here I am now. Tapi kali ini aku gak bakalan bahas mengenai make up. Jadi kita mau bahas topik apa nih? Nanya. Kalau kalian notice nih aku yang sekarang, aku dan my scars, dan ini aku yang dulu. Yang dulu bukanlah yang sekarang. Disclaimer dulu ya guys, this is not a sponsor video. Aku juga nggak di endorse dan aku bukan dokter spesialis kulit kelamin. Di sini aku bercerita berdasarkan benar-benar experience aku, my acne journey. Mulai dari kenapa aku bisa jerawatan kayak gini. Faktor pemicu jerawat itu kan banyak ya teman-teman. Kalian bisa temukan akar permasalahannya itu dengan cara konsul langsung dengan dokter spesialis kulit, atau kalian kenali jenis kulit kalian dan analisa tuh satu persatu mulai dari faktor internal dalam diri, faktor eksternal apa sih yang menyebabkan atau memicu jerawat itu terjadi atau keluar atau timbul gitu ya. Aku baru sadar kalau penyebab jerawat pada diriku itu adalah karena manajemen stres yang kurang. Jadi saat bulan Agustus itu manajemen stresku kurang baik. Aku baru sadar itu saat bulan September ya, next month. Sebelumnya memang di waktu SMA dan di waktu kuliah aku sempat jerawatan juga, dan aku konsul ke dokter dan dokter bilang kalau ini tuh karena faktor stres seperti itu. Dan emang betul guys, waktu SMA tuh muncul jerawat ya. Aku ingat banget posisinya di sini. Itu tuh nggak sembuh-sembuh, lama sembuhnya. Dan setelah dianalisa, memang aku lagi ujian di situ. Ujian aja dokter nyebutinnya tuh karena faktor stres. Yang kedua itu terjadi waktu aku lagi penelitian menyusun skripsi. Nah di sini di sebelah area pipi sini muncul satu jerawat. Tapi kemudian karena aku pakai spot gel, entah karena aku salah pakainya atau karena faktor lain, yang tadinya satu itu tuh jadi banyak menyebar. Tapi setelah aku seminar hasil, alhamdulillahnya jerawat itu mulai membaik. Faktor kedua yaitu hidrasi yang kurang. Jadi waktu bulan Agustus awalnya tuh ada beruntusan di sini, beruntusan kecil-kecil gitu ya, whitehead. Nah kebetulan pas muncul whitehead ini aku lagi ada trip ke Bandung. Aku cuma bawa face wash dan micellar water, cuma 2 itu aja. Aku juga sempat minta exfoliating toner dari temanku. Ingredientsnya itu AHA, BHA, PHA yang persentasenya tuh kecil gitu, karena aku orangnya emang nggak tahan kalau ada gejolak di muka gitu. Jadi aku pengen fix it, tapi aku nggak bawa skincare rutin aku. Itu kan gak ada moisturizer sama sekali tuh ya saat aku trip. Ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan, mau beli mau bazir. Jadi aku memutuskan untuk tunggu sampai aku pulang ke rumah. Tapi yang aku lakukan sampai rumah adalah eksploitasi mukaku, bukan menghidrasi. Kenapa aku lakukan? Karena aku pikir banyak sel-sel kulit mati di mukaku, bukan perasaan ya yang mati. Luka tiada rasa, mati rasa. Kulit mati gitu kan. Jadi aku mendahulukan eksploitasi tanpa mementingkan hidrasi kulit. Akibatnya apa? Akibatnya jerawatnya tuh semakin meradang, padahal yang kulit aku butuhkan adalah hidrasi. Dan kebetulan moisturizer aku ini nggak cukup untuk membantu kulit terhidrasi. Akibatnya kulit aku semakin teriritasi, jerawatnya tambah parah dan nggak sembuh-sembuh gitu. Makin pusing aja tuh, yang satu udah mulai kempes tapi di tempat lain mulai bermunculan. Siklusnya gitu terus berlanjut. Faktor yang ketiga yaitu skin barrier kita yang semakin menurun atau jelek atau rusak. Tandanya apa sih? Tandanya kulit itu kering, kulit tertarik, mudah iritasi, sangat sensitif. Itu adalah beberapa tanda skin barrier kalian itu kurang baik atau rusak. Untuk ciri-ciri lainnya kalian bisa lah ya googling sendiri. Yang terakhir adalah perubahan lifestyle atau gaya hidup. Karena faktor yang pertama yaitu manajemen stres aku kurang. Jadi ada perubahan nih
dari yang tadinya aktif jadi sedenter. Yang tadinya aku sering olahraga jadi malas-malasan gitu ya, duduk-duduk aja di rumah tiduran, nonton TikTok, YouTube, dan sebagainya. Dari yang awalnya itu low sugar, jadi sekarang suka konsumsi yang manis, lebih banyak konsumsi makanan yang tinggi lemak. Itu keadaan-keadaan yang makin memperparah jerawatku karena produksi sebum atau kelenjar minyak yang berlebihan. Itulah 4 faktor yang menyebabkan timbulnya jerawat atau keadaan yang memperparah jerawat aku yang sudah ada. Karena aku nggak mau terus-terusan kayak gitu, akhirnya yang pertama aku lakukan adalah manajemen stres dulu, yaitu deal with myself. Aku terima keadaan kalau ya udah saat ini memang kondisi kulitku sedang tidak baik, ada jerawat di mana-mana, di jidat terutama ya. Karena jidat itu kan kelihatan ya, kalau area muka kan kita masih bisa pakai masker gitu kan kalau kemana-mana. Nah ini di jidat loh yang terpampang nyata. Sampai aku ada di titik aku nggak mau ketemu siapa-siapa dulu, karena yang pertama itu kelihatan banget, dan yang kedua karena kalau keluar rumah ada debu, paparan radikal bebas gitu kan, dan ada sinar UV yang bakalan terpapar nih ke muka aku. Jadi ada perasaan takut ya untuk ketemu orang atau perasaan males. Aku sih enggak sih, males aja sih dengan kondisi kulit aku saat itu guys. Luar biasa banget buat kalian para acne fighter yang sekarang masih berjuang. Aku harap kalian enggak menyerah sampai situ. Kalian pasti bisa sembuh. Kuncinya adalah deal with yourself dulu. Oke. Terus aku ngapain lagi kan? Udah nih, aku cari ingredients yang bisa calming si jerawat itu. Karena guys, si jerawat itu tuh nggak cuma gatel ya. Karena kan dia tuh meradang, merah, gatel. Ketemulah tuh ada Centella asiatica dengan berbagai macam merek, dan akhirnya aku memutuskan untuk memakai acne serum dan acne gel spot. Di situ pun aku belum tersadar untuk meningkatkan barrier skin aku, masih fokus ke jerawat. Padahal akar permasalahan yang kedua adalah skin barrier yang berhubungan dengan hydration atau hidrasi kulit. Tapi aku malah beli si acne serum. Aku coba itu kurang lebih 1-2 minggu. Jerawat emang udah mulai calm, dimana dia nggak meradang lagi, nggak terlalu merah. Kalau meradang itu aku sampai ngerasain nyut-nyutan guys di sebelah sini, bener literally nyut-nyutan. Nah, gimana sih titik balik aku menyadari kalau aku butuh yang namanya hidrasi? Yaitu saat ada cutting, aku bikin transformasi mengenai adiknya yang tadinya kayak gini jadi kayak gini. Lalu aku komen lah, aku tanya ke dia ya, aku curhat kalau aku lagi jerawatan, aku nggak tahu mesti ngapain lagi, aku sedih kayak gitu kan, dan aku frustasi. Kenapa aku nggak memutuskan untuk ke spesialis kulit? Karena sebelumnya aku konsultasi dulu online dan aku disarankan beberapa treatment ya, ada injeksi, eksfoliasi, dan satu lagi aku lupa namanya. Kalau injeksi jujur aku belum mau karena itu menurutku serem, disuntik soalnya ya. Meskipun itu di beberapa temanku sangat efektif, langsung kempes, jerawatnya langsung gone gitu ya besoknya, next day-nya. Tapi itu butuh mental dan tekad yang kuat. Oh yaudah nih, aku pahami dulu kondisi kulit aku dan aku mau belajar gitu kan, ingredients apa sih yang bisa balikin kulit aku ke semula gitu. Akhirnya kakak tingkat aku ini saranin aku buat perbaikin dulu nih barrier skin kita. Di situ aku memutuskan untuk fokus ke skin barrier. Aku stok lagi tuh yang namanya moisturizer, mulai dari toner, cream moisturizer gitu ya. Jadi apa aja sih skincare rutin aku sekarang? Oke, untuk face wash aku pakai Wardah ya guys yang ini. Terus aku selalu menerapkan yang namanya double cleansing. Meskipun kalian nggak kemana-mana, cuma di rumah, double cleansing itu perlu banget. Kalau lagi pakai makeup berat, aku lebih prefer ke micellar oil yang ini. But this is not a sponsor video ya guys. Lalu aku lanjut pakai micellar water, baru aku bilas pakai face wash. Setelah itu baru aku pakai toner. Awalnya aku rada skeptis ya terhadap toner, karena menurutku toner itu kayak ada atau tidak aja gitu manfaatnya. Sebelumnya aku pakai toner juga, moisturizing toner yang ini. Tapi saat ini aku pakai Pyung Kang Yul yang calming deep
moisture toner. Aku pakai ini. Ini lumayan hemat banget. Aku pakai dari bulan September, ini udah Desember, dan kayak gini aja, segini-gini aja. Aku pakai traveling juga, sharing jar gitu. Worth it, menurut ini the best banget. Saat aku pakai ini tuh perasaannya tuh adem, jerawat yang tadinya meradang merah-merah gitu ya, panas. Pakai ini langsung calming gitu, langsung dingin. Ya. Aku pakai toner ini dan aku diemin sampai dia kering dulu. Ya, baru ditimpa lagi pakai moisturizer. Untuk moisturizer aku pakai moisturizer gel dari Skintific, ini yang ceramide. Sebelumnya aku juga udah pakai yang something, cuma menurutku itu terlalu oily di aku gitu, bukan yang watery gitu. Kalau ini tuh lebih watery, jadi cepat meresap kalau di kulit aku. Dan guys, mau tipe kulit kalian gitu oily pun itu harus banget pakai moisturizer, atau kulit kalian tuh harus terhidrasi. Beda ya guys ya, oily itu belum tentu kulit kalian terhidrasi gitu. Kalau oily itu kalian produksi kelenjar minyaknya tuh tinggi. Kalau hidrasi itu berarti kandungan air dalam kulit kalian itu bagus, itu cukup gitu ya. So far pakai ini cocok, pakainya dalam takaran cukup aja, karena menurutku kalau moisturizer kebanyakan pun akan menyebabkan ini ya, beruntusan ya, whitehead. Sebelumnya juga aku pakai moisturizer tapi dalam bentuk Power Essence ya, dari COSRX. Ini yang Snail Mucin. Dia juga fungsinya ada tuh untuk melembabkan kulit, untuk skin barrier, menguatkan skin barrier. Ini menurutku agak kurang gitu ya, lebih ampuh si Skintific tadi. Terus apakah ini aku pakai? Ini aku lagi vakum. Nah, apakah sudah cukup sampai situ? Oh tidak ya, seperti yang udah aku kasih tahu, aku pakai acne serum dan acne gel gitu. Acne serumnya masih sama dari Skintific. Aku pakai yang ini, yang salicylic acid anti acne serum 2%. Tahapan skincare-nya memang aku agak lama. Aku pengen semuanya menyerap dulu, nggak pengen langsung timpa-timpa. Kalau udah pakai ini, baru pakai acne gel. Baru pakai acne gel yang ini, yang Skintific juga, acne spot treatment. Ini aku pakainya bener-bener pada saat mau tidur aja. Dan aku pakainya tuh cuma totolin aja. Misalkan ini nih masih ada jerawat sedikit, ya udah aku tololin ini, aku nggak geser itu, karena aku nggak mau kejadian waktu penelitian itu terulang ya. Aku geser sehingga area sekitar jerawat itu malah muncul jerawat lagi gitu. Jadi aku pakai ini cuma ditotol aja di tempat jerawat, misalkan ya gimana di jidat, ya udah aku cuma totol di sini aja gitu. Ya udah tuh, itu adalah rangkaian skincare aku kalau jerawat lagi meradang, lagi mau muncul jerawat. Beres. Masalahnya nggak selesai sampai situ guys. Masalahnya adalah gimana caranya ngilangin bekas jerawat kan. Kalau bekas jerawat, which is kita harus banget yang namanya eksploitasi. Cuma percaya atau enggak, aku sempet mengalami yang namanya trauma pakai exfoliator gitu kan. Jadi di sini aku nunda-nunda untuk mengeksploitasi, sampai akhirnya aku rasa area hidungku itu berandakan. Oh, aku perlu nih gitu kan eksploitasi kulitku. Akhirnya aku memutuskan untuk pakai lagi andalan aku. Mungkin beberapa temenku familiar banget sama ini. Ini savior aku banget, AH7 dari COSRX, AH7 Whitehead Power Liquid. Fungsinya emang untuk mengeksploitasi, kadar AH-nya emang tinggi ya. Jadi buat kalian yang belum pernah eksploitasi, aku rasa harus pakai yang kadarnya atau presentasinya kecil dulu ya. Bisa pakai yang rangkaian 3 sekaligus, yaitu AH, BHA, PHA. Itu kan presentasi dari masing-masing ketiganya tuh kecil. Kulit iritasinya tuh lebih rendah dibandingkan dengan pakai yang langsung tinggi ya ingredientsnya atau presentasinya. Ini aku pakai kapan? Kamu nanya? Ini aku pakai kalau jerawat aku udah nggak meradang lagi, udah kempes, nggak aku barengin dengan acne serum maupun acne gel. Ini misah. Setelah aku pakai moisturizer toner, aku timpa pakai ini. Setelah ini benar-benar meresap gitu ya, lalu aku pakai moisturizer gel gitu deh. Untuk moisturizer aku juga punya tambahan, tapi ini dipakai kalau kulit aku benar-benar kering banget, dan aku juga nggak campurin ini dengan ingredients lainnya nih guys. Dirmi serum ya 5%,
Ceramide ditambah pomegranate extra. Seperti yang aku jelaskan, ini juga enggak aku timpa dengan skincare lainnya, enggak aku timpa sama acne serum maupun acne gel. Karena kalau melayer skincare, faktor untuk mencari tahu skincare apa yang enggak cocok sama kita itu makin kecil. Dia pakai satu layer, tambah lagi. Kalau ada satu yang enggak cocok, kita nggak bisa notice layer keberapa nih yang nggak cocok, karena kan pakainya barengan satu waktu. Kalau ini kan aku buatin schedule ya, misalkan hari Senin aku eksploitasi, hari Selasa aku lebih ke hidrasi, Rabu aku hidrasi juga gitu kan, Kamis baru aku eksploitasi lagi. Untuk sekarang aku cuma pakai 1-2 kali eksploitasi ya, karena aku nggak mau lagi over eksploitasi. Terus karena sebelumnya aku ada riwayat pakai retinol, sekarang aku off dulu. Aku pakai retinol dari The Ordinary ini, tapi aku bener-bener off dulu. Aku pengen nguatin dulu skin barrier. Oke, dan selama kurang lebih September, Oktober, November itu aku minim make up banget. Paling cuma pakai sunscreen, habis itu alisan biasa ya, lipstick dikit ya udah keluar. Tapi kalau ada acara-acara tertentu, aku hanya pakai foundation di beberapa spot aja, kayak under eye, atau pakai dulu acne patch lalu aku timpa foundation di situ. Sebisa mungkin minim make up, minim paparan asap atau polusi udara, radikal bebas yang lainnya dengan cara pakai masker, kurangi kontak dengan udara yang kotor ya. Oke, selanjutnya aku lakuin apa? Kurangi makanan manis dan makanan tinggi lemak. Itu sangat ngaruh banget guys, mengurangi inflamasi, mengurangi produksi sebum atau kelenjar minyak di tubuh kita ya. Terus merubah lagi nih gaya hidup, nggak cuma dari makan aja tapi lebih aktif, nggak sejentar lagi. Aku coba lagi olahraga, rutinin lagi, meskipun seminggu cuma dapat 2 kali, it's okay. Lalu yang terakhir, jangan lupa bersyukur. Itu penting banget ya, kadang kita lupa nih udah dianugerahin oleh Tuhan bentuk wajah yang sempurna, kondisi kulit yang sempurna, tapi kita tetap aja nih pengen yang lebih gitu kan, pengen coba skincare A, pengen coba make up A, pengen coba treatment ini itu. Nah padahal dengan kondisi yang sekarang pun sebenarnya kita udah bener-bener sempurna. Oke, that's all from me. Itu pengalaman yang gak akan aku lupakan ya, percaya atau enggak, ini termasuk pengalaman yang benar-benar berat buat aku. Alhamdulillah bisa melewati ini semua. Aku harap video ini bisa bermanfaat buat kalian. Share dong di bawah kalau kalian juga acne fighter seperti aku dan kondisi kalian tuh kayak gimana sekarang. Boleh share juga skincare favorit kalian atau skincare andalan kalian yang bikin jerawat cepat kempes. Itu juga boleh. Komen ya di bawah. Oke, itulah pengalaman aku menjadi acne fighter. Dan inilah kondisi aku saat ini. Ini my best condition dari Agustus sampai Desember ya guys ya. Kalau kalian punya topik yang mau aku bahas di next video, jangan lupa komen juga. See you on the next video. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah mau bahas topik apa lagi. Bye bye.